ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. خلافا للمعتزلة قبحهم الله القائلين إن الله تعالى يجب عليه فعل الصلاح والأصلاح للعبد. الصلاح ما قبل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفر والصحة في مقابلة المرض والأصلاح ما قابل الصلاح وهو دون الأصلاح كإطعامه أطعمة لذيذة في مقابلة إطعامه أطعمة غير لذيذة. ومثال الصلاح كتغذية زيد عن شربه والأصلاح كتغذية لحما بدلا عن إطعامه تراثا. ومثال الصلاح أيضا أن الشخص لو تزوج امتنع عن الفساد كاللواط والزنا. وإذا تزوج لم يمتنع عنه
hina idin zuwajahu lam yamtani hina idin zuwajuhu salahun li'anna diddahu fasadun wa mithalul aslahi anna syakhsa law tazawwaja naqasa a'maluhu as-salihatu wa dzalika bi an kana inda adamiz zuwaji yakhtimul qur'ana fi kulli yawmin wa idza tazawwaja yaqra'u illa rub'al qur'ani fa'adamuz zuwaji aslahu li'anna az-zuwaja laisa bifasadin bal huwa salahun lakinnahu duna salahi adamiz zuwaji fayaquluna yajibu 'ala Allah ta'ala ayyarzuqal ibada yajibu 'ala Allah ta'ala ayyarzuqal ibada wa hadza qawluhum ma dzukira kadzaba alaihi ta'ala li'annahu ma alaihi wajibun lima marra wa hadzal qawlu innama ja'ahum min qawlil falasifati innal wujuda fil alami huwa aqsal mumkini id law kana fil mumkini a'la minhu walam yaf'al lakana fala yunaqidu wujudal jawadil hakimi faqalu hadzan nizamu al-kamilu la yajuzu a'la minhu farazaqal maula lana la budda badalan farazaqal maula lana badalan an ta'dzibina biqat'i rizqina jaizun alaihi ta'ala la wajibun kadzalika razaqahu zaidan alfa dinarin wa iwadan an rizqihi lahu dinaron wahidan masalan jaizun alaihi la wajibun fa khalquhul imana fi zaidin ay masalan wa i'ta'uhu ayallahi ta'ala al-ilma li zaidin mahdu fadlillahi ayla bitariqil wujubi wa isabatuhu ta'ala lil muti'i fadlun minhu wa iqabuhu lil 'asi adlun minhu la tariqad zulmi li'annahu malikun likulli syai'in wal maliku yansarifu fi mulkihi ma yasha'u li'annahu ay sya'na
la la tanqimuhu ta'atan wala tadurruhu ma la la tanfa'uhu ta'atun wala tadurruhu ma'siyatun wa hiya khilafut ta'ati wa hiya khilafut ta'ati wa yuradifuha adz-dzambu wal khati'atu was-sayyi'atu wal jarimatu. Wallahu a'lam. Khilafan, berbeda, bersalahan bagi Mu'tazilah. Qabbahahumullah. Mudah-mudahan Allah memburukkan mereka. Al-qailina, yang berkata mereka itu, sungguhnya Allah Ta'ala wajib memperbuat sholah dan wajib memperbuat aslah bagi hambanya. As-sholah, fas-sholahu, maka sholah, yakni yang baik, yang soleh, ma qabbalal fasad, apa yang berlawanan dengan kerusakan atau apa yang bertolak belakang dengan kerusakan. Jadi sholah atau bertolak belakang dengan fasad. Kalau sholah baik, fasad rusak. Jadi sholah adalah apa yang berlawanan dengan fasad. Bandingannya kal iman, seperti iman di dalam menyalahi atau bertolak belakang dengan kafir. Wasihatu, dan juga sehat, itu muqabilnya berlawanan dengan sakit. Itu yang namanya sholah. Jadi sholah adalah yang baik. Kayak iman, itu sholah. Lawanannya kafir. Kalau kafir namanya fasad, kerusakan, kebinasaan. Begitu juga sehat, itu sholah. Maka lawanannya marad, sakit. Maka menurut Mu'tazilah, Allah wajib melakukan sholah. Wajib Allah melakukan sholah seperti melakukan iman, melakukan iman dengan seorang, mesti menjadikan dia iman, wajib menjadikan orang iman. Wajib menjadikan orang sehat. Ama Mu'tazilah, sholah itu wajib sama dia. Berbeda ahli sunnah. Ahli sunnah adalah sholah dan aslah itu jais. Kalau jais, boleh Allah lakukan, boleh tidak dilakukan. Masya Allah kan, wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki ada, yang Allah nggak kehendaki nggak ada. Itu jais. Nah, kalau ahli sunnah mengatakan sholah dan aslah adalah hukumnya jais bagi Allah. Nah, tapi kalau Mu'tazilah mengatakan adalah sholah dan aslah wajib. Makanya tadi dikatakan khilafan lil Mu'tazilah. Ini berbeda pahamnya Mu'tazilah, tapi belum dikatakan la'anahumullah, masih qabbahahumullah. Qabbaha artinya diburukan Allah. Jadi apabila akidah tidak membawa kepada kekafiran, tapi menyalahi ahli sunnah, itu
doanya qabbahahumullah. Mudah-mudahan Allah membikin buruk akan mereka. Kalau kufur udah la'anahumullah, dilaknat. Ini akidahnya enggak bawa kufur, hanya membawa sesuatu pemahaman bahwa dia beriktikad Allah punya kekurangan. Karena apa? Karena kalau Allah diwajibkan oleh seorang oleh sesuatu berarti kurang. Karena Allah tidak ada yang wajibin. Ya, seperti yang lalu dikatakan bila Allah berhajat kepada sesuatu itu sesuatu kekurangan. Nah, kalau wajib berarti Allah berhajat mengerjakan wajib itu. Itu naqsun, kekurangan bagi Allah kalau berhajat kepada sesuatu. Nah, itu berbeda dengan Mu'tazilah, dibilang enggak. Ya, jadi wajib Allah melakukan sholat dan aslah. Ini saya ulang lagi, khilafan, berbeda pendapat bagi Mu'tazilah. Qabbahahumullah, di doa buat yang di luar ahli sunnah kalau belum kafir. Jadi qabbahahumullah, Allah burukkan mereka. Ya. Al-qailin, yang mereka berkata, sungguhnya Allah wajib atasnya memperbuat sholah dan aslah. Jadi bagi Mu'tazilah mengatakan Allah wajib membuat sholah kepada hambanya. Wajib Allah membuat aslah kepada hambanya. Menurut Mu'tazilah. Nah, apa itu sholah? Wassalahu ma qabalal fasada. Sholah apa yang berlawanan dengan kerusakan, kebinasaan. Sholah lawanannya fasad. Jadi Allah wajib membuat sholah kepada hambanya, yaitu kebaikan. Kal iman, contohnya sholah wajib Allah memberikan iman pada hambanya. Itu iman adalah sholah. Padahal Allah firmankan yahdi mayyasha wa yudhillu mayyasha. Allah boleh memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki dan boleh Allah ini menyesatkan yang dia kehendaki. Mau dikasih petunjuk boleh sama Allah, mau disesatkan juga boleh sama Allah, karena jaiz sama Allah. Nah, kalau dia enggak, jadi Allah wajib menjadikan orang itu beriman. Ya. Berarti Allah ada kekurangan karena ada yang wajibin. Ya. Dan sholah seperti contohnya sehat, lawanannya sakit. Jadi Allah wajib kasih orang sehat. Nah ini. Wal aslah. Aslah ini yang lebih baik. Contohnya qabalas shalah. Jadi wal aslah ma qabalas shalah. Aslah itu adalah yang berlawanan dengan shalah. Kalau shalah baik, kalau aslah lebih baik. Tentu yang baik sama yang lebih baik berlawanan. Ya. Fahuwa dunal aslah. Dan huwa, yakni shalah itu lebih rendah daripada aslah. Kalau aslah lebih baik. Kalau shalah baik saja. Jadi kalau baik sama lebih baik, tinggian mana? Lebih baik. Berarti shalah ini di bawahnya aslah. Ya. Fa'id amuhu at'imatan ladidatan fi muqabalati it'amuhu at'imatan ghaira ladidatin. Contohnya aslah memberi makan makanan yang lezat. Jadi lawanannya memberi makan makanan yang enggak lezat. Jadi kalau orang dikasih makanan yang lezat, namanya Allah kasih yang aslah. Nih.
itu aslah seperti contohnya memberi makanan yang lezat. Nah, dan lawanannya memberi makanan yang tidak lezat. Itu contohnya lawan aslah. Wa misalu shalah, dan contohnya shalah baik, kata ghziyati Zaidin, memberi makan giza, memberi makan si Zaid, andarbihi, daripada memukulnya. Memberi makan baik, tidak memukul. Jadi kalau dikasih makan tanpa memukul, itu namanya aslah. Dibanding dikasih makan dipukul juga. Jadi kalau dikasih makan dipukul, namanya dikasih makan baik, tapi dipukul kurang baik. Tapi kalau orang dikasih makan nggak dipukul, namanya apa? Aslah, lebih baik. Ya. Juga wal aslah. Contoh kedua, kata taghdiyati lahman. Ya, kata taghdiyatihi lahman, seperti memberi makan akan daging. Badalan an it'amihi kurosan, ganti daripada makannya kucai. Kuros itu ketimbun atau kucai. Kira-kira bagusan mana ngasih makan lauknya daging sama lauknya kucai, toge. Ya, kalau kuros itu asal mana kucai. Ya kayak rumput. Ya. Ini orang makan sama daging, sama yang satu makan sama toge goreng. Bagus mana kira-kira? Aslah daging. Itu kalau dikasih makan daging, itu aslah. Dibandingkan dengan kucai sama toge goreng. Ya. Ya. Wa mithalus shalah, dan contohnya shalah, anna syakhsa law tazawwaja imtana'a anil fasadi kaliwati wazina. Seorang kalau dia nikah, dia kawin, itu tertolak, tercegah dari perbuatan zina dan liwat. Liwatnya homoseksual. Dengan dia nikah, itu nggak akan mengerjakan zina dan liwat. Kecuali orang yang rakus. Dan nikah masih apa? Masih zina, namanya rakus seksual. Tapi kalau orang yang normal, kalau udah nikah, nggak mau zina. Kalau udah nikah, nggak mau liwat, homoseksual, normal. Kecuali yang rakus. Kita nggak ikut yang rakus deh, yang normal aja. Kalau orang normal dia nikah, tentu nggak zina, nggak liwat. Nah, maka kalau orang dikasih nikah, itu dia sholah. Kenapa? Meninggalkan zina dan liwat. Wa idza lam yatazawwad lam yamtani anhu hina idzin zuwajuhu salahun. Dan kalau dia nggak nikah, tidak tertegah daripadanya ketika itu perkawinannya sholah. Kalau dia nggak nikah, ya dia nggak akan mendapatkan, terhindar dari zina dan liwat. Li'anna diddahu fasadun, karena dengan dia berzina dan liwat, lawanannya adalah dia kebinasaan. Jadi kalau dia nikah, tidak zina, tidak liwat, tidak homoseksual. Yang kalau dia nggak nikah, larinya ke zina. Nah, berarti tidak nikah menjadikan dosa. Makanya orang nikah menghindari kerusakan. Ya. Makanya Nabi kasih jalan apa?
manis tetap minul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang udah mampu biaya pernikahan dan biaya rumah tangga, nikah. Fa'ilam yastati falyasum. Kalau belum mampu, puasa. Fa'innahu lahu wija. Kalau dengan puasa bisa menghindarkan, membentengkan diri dari perbuatan zina. Jadi gantinya orang nggak bisa nikah karena belum punya biaya, puasa. Banyakkan puasa Senin Kemis. Supaya apa? Syahwatnya kendor. Seksualnya kendor. Sehingga nggak ada keinginan berbuat jima. Puasa. Nah, tujuannya apa? Supaya jangan melakukan zina. Nah ini yang dimaksud orang nikah menghindarkan perbuatan zina dan liwat. Itu sholat. Bagus. Baik. Ya. Lianna didahu fasad. Karena lawanan orang yang enggak nikah yaitu zina dan homoseksual, kerusakan. Nah, dengan nikah menghindari kerusakan. Itu namanya sholat. Wa mithalul aslah. Nah, ini sekarang contohnya aslah, lebih baik, lebih soleh. Apa? Bahwa anna syakhsa law tazawwaja tankusu a'maluhu shalihatu. Seorang kalau dia nikah berkurang amal solehnya. Orang kalau udah nikah biasa hatam Quran sehari 1 hatam, nikah bisa nggak kira-kira? Ada istri. Kadang-kadang pengantin baru udah lupa mau Quran. Nah ini makanya tidak nikah lebih afdal untuk supaya banyak ibadahnya. Contohnya Imam Nawawi. Yahya bin Syaraf An-Nawawi itu adalah nggak nikah. Karangannya kita lihat ribuan karangan. Kenapa? Nah, karena dengan nikah terganggu keilmuannya. Nah, maka li afal afdal dia nikah. Kalau yang begitu, ini udah nggak nikah, nggak ngarang lagi. Nah ini Imam Nawawi nggak nikah, kenapa? Ambil yang aslah. Untuk apa? Banyak mengarang kitab. Sampai Allah berikan karomah. Kalau dia lagi ngarang lampunya mati. Telunjuknya diginiin. Jadi lampu. Telunjuk. Didiriin jadi lampu. Terus nulis. Ya. Kenapa? Di sini yang dikatakan kalau dia nikah wa idza tazawwaja, apabila dia nikah la yaqra'u illa rub'al Qur'an. Kalau dia nikah enggak baca Quran melainkan seperempat. Kalau dia enggak nikah bisa sehari hatam. Iya. Jangan heran. Saya punya guru Muhammad Arabi Al-Jazairi. Itu kalau dibaca Quran 5 jam hatam. Dibaca 5 jam hatam. Saya tanya guru saya, itu 5 jam hatam bener nggak bacanya? Bener, fasih. Makronya bener, wakafnya bener. Nah kalau dia nikah, kalau baca Quran ikut bininya. Nah itu makanya nggak nikah lebih aslah karena bisa hatam Quran sekali. Nah, jadi saya ulang lagi di sini, ya wakana inda adamuz zuwaj khatamal Quran. Jadilah dia tanpa nikah dia hatamin Quran fi kulli yaumin tiap hari. Wa idza tazawwaja, kalau dia ini nikah
la yaqra'u illa rub'al Qur'an. Dia nggak baca melainkan seperempat Quran. Ya, berarti fa'adamu zuwaji lahu aslah. Maka tanpa nikah sama dia lebih baik. Karena nggak nikah hatamin Quran satu hari satu kali, dia nikah jadi seperempat. Bagusan mana nikah sama nggak nikah? Bagusnya nggak nikah. Itu bukan ukuran kita. Kita udah nggak nikah, nggak baca Quran lagi. Ini namanya pengangguran dunia akhirat. Batolun dunia akhirat. Yang udah nggak baca Quran, udah nggak nikah, nggak baca Quran, melantur aja. Li'anna zuwaja laisa bipasadin. Karena bahasanya nikah itu bukan kerusakan. Bal huwa solahun. Nikah itu adalah kebaikan. Orang nikah bagus, menghindari zina. Tapi dia nggak nikah lebih bagus. Kenapa? Hatam Qur'annya bisa sehari sekali. Aslah namanya. Lakinnahu duna solahin. Akan tapi adalah di bawah solah, itu ada di bawah solah. Ya. Li'annahu solahu duna solahin adamun. Jadi tanpa sholat itu adam, ketiadaan. Ya. Jadi nggak sholah tapi aslah. Ya. Sholahnya nggak ada tapi yang ada aslahnya. Li'annahu ma'alaihi wajibun. Nah, kita bilang bahwa misalnya Allah nggak ada yang wajib atasnya. Ya. Panjang. Ya. Li'annahu, ya sampai situ. Ma'alaihi wajibun. Fayakulun, ya. Fayakuluna yajibu 'ala Allah. Ya, fayakulun. Ya, makanya mereka berkata wajib atas Allah sampai fayakulun. Ya. Tandain. Mudah-mudahan panjang umur bisa nerusin lagi. Ya.